kalau nggak teroris ya ketinggalan zaman. Jadi kita ingin mengubah image itu menjadi yang lebih baik. Lalu harapannya juga seperti yang tadi kita simak bersama ya, bahwa lembaga yayasan ini wadah untuk berbuat kebaikan. Kita ingin menjadi orang baik dalam bidang kita. Nah, walaupun kita datang ke sini ini macam-macam kan alasannya nih, termasuk saya juga ini macam-macam. Datang ke sini pun saya juga mungkin kalau nggak diminta pulang sama orang tua saya, mungkin saya masih di Medan dan nggak ketemu sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kan. Masih di Medan. Saya sekolah hukum di Medan, mengajar di universitas. Ya karena orang tua manggil, ayo kita bikin kegiatan di sini aja, terciptalah hari ini, gitu ya. Kita semua punya perjalanan hidup masing-masing dan saya kira ya, semua nasib kita di masa depan itu harus ditentukan hari ini. Salah satu bagaimana membantu orang-orang memperbaiki nasibnya adalah dengan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini sebetulnya adalah peranan kita bersama. Jadi bukan hanya kita sebagai pengelola tempatnya, tapi juga para tenaga pendidik dan pengajar. Pertanyaannya nih ya, kita mau jadi yang seperti apa? Semua orang ada sekolah kan, buka sekolah. Semua orang buka yayasan. Kita mau jadi yayasan dan sekolah seperti apa? Itu pertanyaannya ya. Kita ingin menjadi sekolah dan yayasan yang mengajarkan Islam secara kafah. Itu akidah, menjalankan juga tauhid, dan yang sering dilupakan adalah menjalankan akhlak. Nah ini dia ya. Jadi kita ubah cara berpikirnya, satu. Yang kedua, lakukanlah pembiasaan, itu dua. Kita mau mulai dari yang mana? Nah ini kalau bapak dan ibu kira-kira mulainya dari mana kita? Mengganti cara berpikir atau memberikan cara berpikir yang baik, atau dimulai dari pembiasaan? Dia masih usia di bawah 12 tahun, kita memulainya dengan pembiasaan. Mungkin mereka belum bisa logik kan, berpikir kan, mana baik mana buruk, nggak tahu. Kita aja ikut Islam nih ya, saya masuk Islam ini nggak tahu saya kapan, tapi saya ikut orang tua saya. Kata orang tua saya sholat, kata orang tua saya ngaji saya. Kata orang tua saya ayo sekarang puasa. Baru belakangan setelah SMP baru tahu saya kan, oh ini yang namanya Islam, oh ini yang namanya kebaikan. Baru berpikir kita. Maka kalau profesor saya menyampaikan, jadi kalau dengan usia anak-anak ini kita bawa main-main aja dulu, gitu kan? Bawa main-main aja dulu, bawa bahagia. Jangan kita buat sesuatu yang membuat dia kapok. Bahkan tadi ada satu tayangan video terbaru ya yang saya tonton. Masjid sering nggak dijadikan tempat untuk hanya sekedar sholat saja. Kira-kira berapa persen masjid yang seperti itu? Dilihatkan, ada namanya Ahlus Suffah. Nanti itu salah satu Ahlus Suffah namanya Abu Hurairah. Jadi penulis hadis terbanyak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu Ahlus Suffah. Dalam video itu dinyatakan Ahlus Suffah itu gelandangan sebetulnya. Orang yang pakaiannya kumal, kusut, digambarkan dengan wol. Akhirnya nanti dipahami, oh orang sufi itu harus juhud, pakaiannya wol. Terus nggak kerja, tidur-tidur di masjid aja. Bukan itu juga. Tapi yang ingin kita garis bawahi, bahwa tempat pendidikan itu bisa bermula di masjid. Dan kalau masjid ini dimaksimalkan, bukan sekedar tempat sholat, bahkan perubahan cara berpikir, perekonomian juga bisa dimulai di masjid. Dan inilah yang ingin kita ciptakan di Permata Ihsan ini. Jadi kita ingin semuanya bisa terlaksana dalam wadah yayasan ini. Anak, oke, kita kasih pembiasaan baca Al-Quran ngulang-ngulang, namanya surat-surat pendek sebelum kita belajar. Kita biasakan. Tapi kita biasakan juga mengutip sampah. Sekarang kalau kita habis makan, biasa nggak sampah berserakan? Biasa. Dari 100 masjid, kira-kira berapa masjid yang kotor, berapa masjid yang bersih? 99% kotor. Kotor. Ya, 99 tidur jangan di masjid, masjid pun dikunci, kemudian nggak ada orang sholat. Jadi ini juga kontradiksi sebetulnya. Kita harus ambil jalan tengahnya ya.
Jadi Islam itu bukan hanya sekedar tentang bacaan Al-Quran. Oke, bacaan Al-Quran bagus, tapi tentang kebersihan, disiplin, tepat waktu, tepat janji, tersenyum, tanggung jawab, bagaimana kita menunaikan secara presisi, itu juga bagian daripada Islam ya. Jadi Islam selama ini jangan kita reduksi. Reduksi itu apa? Dipersempit hanya soal fikih. Islam itu soal bacaan Al-Quran dan sholat, zakat, rukun Islam yang 5 itu aja. Tapi Islam juga adalah tentang bagaimana kita berbuat baik, membantu orang lain, termasuk menyiapkan generasi yang akan datang. Itu juga Islam ya. Kata Rasul kan begitu ya. Ajarilah anak-anak kalian karena mereka itu hidup di zaman. Oke viewer, subscribe, like, comment, and share. Goodbye.